Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tantri Yunita dari kelas BCB 2018 IPB Bali. Hari ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Studio Desain Interior 4, di mana kali ini kita melakukan perancangan ulang terhadap kantor swasta yaitu Biro Arsitektur AR Plus di Kota Denpasar, Bali. Baik, perancangan kali ini akan menerapkan tema dan konsep modern natural connected spatial. Tema dan konsep ini diharapkan menjadi pemecah masalah bagi kantor arsitektur AR Plus Bali. Jika kita lihat dari segi kantor AR Plus-nya, bangunan itu memiliki beberapa permasalahan, diantaranya adalah pencahayaan, di mana kadang terasa silau dan kadang terasa terlalu gelap. Kemudian ada penghawaan, angin itu sedikit masuk sehingga terasa agak pengap. Lalu ada space, di mana mereka kurang display space, terus story untuk menyimpan arsip, dan rak-rak. Kemudian jika kita lihat dari profesi arsitekturnya, profesi arsitektur itu biasanya memiliki masalah pada waktu, di mana mereka banyak lembur dan mereka juga membutuhkan efisiensi tinggi supaya dapat bekerja selesai tepat sesuai jadwal. Kemudian untuk masalah pikiran ini, profesi arsitektur ini merupakan industri kreatif, jadi lingkungan kerjanya juga harus memicu pikiran untuk menjadi kreatif. Kemudian ada permasalahan interaksi, di mana profesi arsitektur ini membutuhkan kerja sama tim dalam melakukan pekerjaannya. Namun kerjasama tim ini itu sekarang terhalang oleh COVID-19, di mana COVID-19 ini merupakan pandemi yang sampai sekarang masih berlangsung dan kita harus menerapkan social distancing dan health protocol. Nah, semua permasalahan ini diharapkan dapat dipecahkan dengan tema dan konsep ini. Tema natural modern ini merupakan gabungan antara gaya modern dan natural. Kedua tema ini digabungkan untuk menyeimbangi fleksibilitas desain ruangan. Natural yang dimaksud itu adalah material yang alami, banyak menggunakan kayu, kemudian pengadaan objek alam atau penyegar seperti tumbuhan. Kemudian modern yang dimaksud pada perancangan kali ini adalah penyeimbang dari tema natural supaya terlihat tidak kotor dan terlihat lebih bersih, rapi, kemudian menyisakan banyak space. Kita ambil sifat fungsional dari modern, di mana tidak memasukkan unsur yang tidak penting sehingga memaksimalkan space dan tidak banyak detail yang mendistraksi supaya lebih fokus. Gabungan kedua tema ini menciptakan ruangan yang efisien, tidak kaku, mendukung pola pikir kreatif pekerja, meningkatkan fokus pekerja karena minim objek distraksi, dan memiliki objek penyegar pikiran seperti tumbuhan itu. Konsep connected spatial ini diterapkan dengan adanya penghubung yang mengalurkan area-area kantor. Konsep ini merupakan konsep yang menimbulkan rasa tetap terhubung satu sama lain meskipun nanti ada penerapan social distancing dan health protocol, di mana biasanya diletakkan sekat-sekat. Nah, konsep ini secara fisik dapat menjadi petunjuk bagi aktivitas ketika masuk ke ruangan-ruangan kantor. Selain itu, secara psikologi dapat menstipulasi pola pikir kreatif pegawai karena desainnya yang dinamis dan banyak lengkung. Selain itu, dapat menjadi juga pengingat alur kerja pegawai sehingga dapat bekerja secara efisien dan optimal. Berikut merupakan foto-foto referensi dari tema dan konsep tersebut. Ini terlihat sangat bersih dan modern. Kemudian ada alur yang menunjukkan bagaimana furnitur, bagaimana menyambungkan antara ruang-ruang ini. Lalu ini juga ada seperti objek penyalur. Kemudian ini terlihat natural dan modern, ada tanaman dan cukupnya kayu. Kemudian warnanya juga sangat natural dan kalem, namun tetap modern. Selanjutnya ini merupakan kasaran dari 3D visualisasinya. Ini ada ruangan lobby, sedangkan di sini ada ruang direktur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana existing dan perubahannya. Nah, ini adalah denah sebelum diubah. Jadi ini denah existing. Denah existing ini peletakannya lebih mirip dengan rumah tinggal. Kemudian ini memiliki banyak tembok dan ada ruangan yang tidak penting, yang tidak perlu.
Nah, setelah di redesign, saya menghilangkan beberapa tembok yang tidak penting. Di sini saya hilangkan ini supaya lebih luas juga. Kemudian ini dilakukan sebelah sini dilakukan penghilangan tembok yang tidak penting juga, sekat-sekat di sini supaya lebih luas. Kemudian ada peluasan juga di daerah sini, di daerah ruangan yang ini itu untuk ruang direktur, dibuat supaya luas sebelah sini. Lalu karena ruang direkturnya sebelumnya di sini, saya ubah di sebelah sini. Kemudian di sini diletakkan ruang seperti ruang locker dan ruang penyimpanan arsip karena mereka perlu itu. Di sebelah sini sebelumnya ada ruang meeting klien yang tidak terlalu perlu sebenarnya dalam kegiatan. Jadi ini dijadikan ruang meeting untuk pegawai dan staff. Di bagian fasadnya seperti ini. Kemudian ini juga potongannya nanti akan dijelaskan lebih secara mendetail. Beginilah tampilan moodboard kasarannya. Ini 3D-nya. Kemudian warna-warna yang digunakan, ada warna putih supaya terlihat bersih dan modern. Kemudian ini ada warna kayu, menggunakan warna kayu yang lebih light. Kemudian di sini ada warna orange, biru dan hijau. Itu merupakan warna dari logo AR Plus sendiri. Kemudian warna biru ini juga saya banyak letakkan di ruang kerja karena warna biru itu bisa meningkatkan fokus. Kemudian ini terdapat materialnya. Ini juga ada panel geometrik supaya terlihat lebih modern. Terus ini juga furniturnya bentuknya modern namun tetap menggunakan kayu. Ini juga modern menggunakan warna hijau supaya terlihat natural, kemudian segar. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana lokasi perancangan ulang kantor ini. Jadi AR Plus Bali ini terletak di Jalan Pulau Komodo, Gang 1 nomor 4, Dauguri Klot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Nah, ini dana existingnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, berikut ini layoutnya. Di sini ada ramp untuk masuk karena public space itu kita pastinya menyediakan utilitas untuk disabilitas. Kemudian ini ada pintu yang lebar supaya jika ada pengguna yang disabilitas menggunakan kursi roda juga bisa masuk. Kemudian di sini juga masuk ke sini ada ruang tunggu dan display yang berfungsi sebagai ruang tunggu. Kemudian di sini ada public toilet. Jadi di sini dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian masuk ke sini itu ada ruang pekerja yang personal space, di mana personal space ini yang dimaksudkan adalah ruangan bekerja sendiri untuk fokus. Di sini ada area printnya. Lalu di sini ada outdoor area yang bisa digunakan sebagai meeting kecil atau juga sebagai tempat istirahat di outdoor. Kemudian di sini ada pond karena owner sendiri dia menyukai ikan dan suka memelihara ikan. Di sini ada area parkir yang cukup luas untuk satu mobil dan beberapa motor. Baik, di sini ada area masuk servis, di mana ini bisa dilalui oleh pegawai saja. Ini ada tempat untuk meletakkan helm. Lanjut ke sini ada pantry. Pantry ini digunakan untuk istirahat para pegawai. Di sini juga ada ruang pegawai yang didesain untuk tempat istirahat bagi pegawai. Nah, jika di sini penuh, mereka juga bisa istirahat di luar. Namun karena bisa saja suatu saat terjadi hujan, mereka bisa istirahat di dalam. Berikut adalah side plan-nya. Kemudian ini ada teras. Kemudian ini ada denah lantai 1. Nah, di denah lantai 1 ini sudah saya jelaskan juga sebelumnya. Ini ada denah lantai 2. Naik tangga ke sebelah sini, ini ada ruang kerja kolaboratif space, di mana di sini itu merupakan ruang kerja yang lebih ke arah kreatif dan bekerja sama.
Jadi mereka bisa diskusi di sini, bisa mengerjakan sesuatu bersama. Terus bagian sini juga mejanya agak tinggi. Jadi biasanya kalau arsitek itu mendiskusikan sebuah gambarnya diletakkan di meja, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk. Jadi ini ada leveling yang lebih tinggi, kemudian ini ada leveling lebih rendah. Jadi satu orang bisa berdiri di sini, kemudian menjelaskan sebuah gambar kepada yang lain. Kemudian di sini ada meja drafter. Kemudian di sini ada ruang direktur yang saya pindahkan sebelumnya di sini, dan diperluas juga karena ada dua orang yang menggunakan ruang direktur tersebut. Jadi memerlukan ruangan yang lebih luas. Kemudian ini ada toilet direktur yang sebelumnya juga hanya satu toilet. Ini disekat supaya ada toilet pribadi untuk direkturnya. Di sini bisa mandi, bisa lakukan MCK. Lalu di sebelah sini ada toilet yang umum, yang semi public. Itu bisa digunakan oleh pekerja dan staff. Jadi di seberangnya ini ada locker untuk menaruh barang. Jadi mereka juga bisa mandi, kemudian ganti baju, mengambil baju di locker room ini, kemudian mandi di sini bisa. Lalu di sebelah sini ada storage dan arsip. Ini merupakan tempat untuk menyimpan file-file dan barang-barang yang ini merupakan tempat untuk menyimpan file dan arsip yang lama yang banyak, dan juga barang-barang. Kemudian di sebelah sini ada meeting room. Nah, di meeting room ini saya juga menyediakan meja kecil karena saya ingin menyuguhkan bagaimana suasana pagi menghadap ke jendela untuk bekerja, menunggu meeting, dan lain-lainnya. Kemudian ke sini ada balkon. Balkon ini bisa digunakan untuk area smoking, dan balkon ini juga memiliki meja di sini di railingnya. Meja ini berfungsi sebagai tempat untuk istirahat sambil berdiri. Bisa menaruh kopi, teh, ataupun bisa merokok sambil menghadap ke taman yang ada di area outdoor di lantai bawah. Berikut adalah fasadnya. Fasadnya di sini ada tumbuhan, ada tanaman merambat hedera. Kemudian ini ada pohon juga. Ini ada panel kayu solid yang melengkung. Itu juga mencirikan tema dan konsepnya, yaitu connected spatial. Di sini juga ada sun shading yang saya bentuk seperti heksagonal dari kayu juga, kayu solid. Ini merupakan ciri dari logo AR Plus sendiri. Di sini ada logo signage-nya juga. Lalu di sini menggunakan panel aluminium supaya terlihat lebih modern dengan warna beige yang krem gitu supaya bersih. Kemudian di sini ada batu bata alam, batu bata andesit. Kemudian di sini dinding konkrit yang masih memiliki pola garis-garis. Di sini juga ada panel kayu yang panel elemen garis supaya terlihat modern juga. Kemudian panel yang tadi ini terus yang ini juga itu memiliki lampu LED supaya kesan modernnya tetap terasa. Kemudian di sini jendela dan pintunya juga masih menggunakan bahan dan bentuk yang modern. Nah, ini potongan AA-nya. Ada parking area, ini merupakan dinding konkrit bergaris yang tadi. Ada wall lamp, ada panel kayu solid jati. Kemudian ini ada banner logonya di depan yang tadi. Kemudian ini ada dinding plaster skim coat di area locker room. Kemudian ini ada bathroom. Ini menggunakan slab marble brescia, jadi warnanya krem gitu di kamar mandinya. Kemudian ini ada batu alam mozaik biru tua, coklat, krem, dan abu-abu, itu supaya menampilkan kesan modernnya. Kemudian ini ada director room, juga menggunakan konkrit plaster yang bergaris, tapi di sini warna putih. Kalau di luar itu lebih ke abu-abu. Lalu di ruang kerja ini juga menggunakan marble warna biru supaya fokus, karena warna biru itu memicu pemikiran yang fokus. Kemudian ini ada pintu folding, ada toilet area,
Kemudian ini terlihat sekali connected spatialnya di sini dari knockdown tempat duduknya sampai ke plafon. Selanjutnya ada potongan BB, terlihat juga ini pintu masuknya, ada remnya. Ini ada area resepsionis yang menggunakan dinding marble juga, marble putih. Sini tetap menggunakan konkrit. Kemudian ini tangganya, lalu ini ada ruang kerja personal space. Di sebelah sini itu ada lemari yang besar. Di sini area outdoor menggunakan beanbag supaya lebih santai. Kemudian naik ke lantai 2, di sini ada ceiling lamp yang panjang. Ini merupakan suatu poin juga dalam desain yang terlihat dari tangga sampai atas. Kemudian di sini ada ruangan. Kemudian di sini juga ada ruang kerja collaborative space. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah potongan CC-nya. Lalu berikut adalah potongan DD. Kita lanjut ke rencana. Yang ini adalah rencana lantai di lantai bawah. Di sini menggunakan decking kayu. Kemudian di sini menggunakan keramik yang motifnya seperti marble. Dua jenis ya, yang di sini berbeda. Di sini juga beda. Yang di sini itu ada brescia cream dari platinum. Di sebelahnya juga ada Bolton beige dari platinum juga. Terus di sini menggunakan karpet polypropylene berwarna biru. Karena saya di ruang kerja ini menyuguhkan warna biru sebagai warna dominan supaya pemicu pikiran yang fokus. Outdoor areanya menggunakan rumput. Kemudian di sini ada parket supaya dapat mudah untuk dibersihkan. Lalu di sebelah sini ada plaster karena ini hanya sebagai akses. Kemudian ini supaya bersih dan tidak sempit juga. Jauh-jauh seperti dari lantai pertama menggunakan lantai keramik, ada parket, ada decking, dan ada karpet. Ya, berikut adalah detailnya. Ini detail pemasangan dari parket. Dan di sini ada detail dari pemasangan lantai keramik. Lanjut ke rencana dinding. Dinding di sini karena menggabungkan antara tema modern dan natural. Jadi ada yang natural, jadi semi finishing. Ada yang menggunakan batu marmer, ada yang menggunakan batu bata, batu alam supaya natural dan modernnya itu bisa menyatu. Ada yang kombinasi antara keduanya. Kemudian ada juga keramik. Semua merupakan jenis dinding yang modern dan natural, tetap bersih. Untuk rencana dinding lantai 2 juga seperti itu. Nah, ini salah satu dinding yang ada di meeting room. Jadi sebelah sini itu menggunakan elemen kayu solid, panel kayu solid. Lalu di sini itu ada pad, dimana ini merupakan akustik yang ramah lingkungan, menggunakan warna abu-abu. Teksturnya itu seperti karpet dan busa. Berikut adalah detail pemasangan dari dinding keramik. Selanjutnya ada rencana plafon. Plafon di sini itu menggunakan plafon kalsi rata, yaitu kalsi board itu karena dia lebih awet dan rapi. Kemudian kan ada yang di dak beton saja. Kemudian ada trellis kayu dengan tanaman kanopi gitu. Tanaman kanopinya itu namanya Morning Glory. Lalu di area outdoor ini ada kanopi trellis. Ada trellis kayu dengan tanaman bunga trompet. Jadi sebelumnya itu di sini itu tidak memiliki atap apapun. Jadi saya tambahkan trellis dan ditambahkan tanaman yang dapat meneduhkan area di bawahnya. Kemudian di sini ada
drop ceiling dari kayu, dari plywood. Drop ceiling itu memiliki elemen desain bergaris, bergelombang, dan sifatnya dinamis. Baik, selanjutnya di lantai 2 ini menggunakan plafon kalsi rata dari kalsi board. Lalu di sebelah sini juga adalah area outdoor, area balkonnya. Nah, di sebelah sini itu ditambahkan kanopi dari nilon yang berwarna jingga. Karena di balkon sendiri itu terasa panas. Di sebelah sini juga ada drop ceiling dengan bahan plywood. Itu di ruang meeting room. Berikut adalah detail pemasangan kalsi ratanya. Lalu ini ada detailnya, gimana pemasangannya ini. Kemudian ini ada plafonnya itu kita menggunakan list shadow line. Ini dana dari drop ceiling ada di meeting room tadi, dan ini bagaimana potongannya. Di situ juga terdapat lampu LED. Selanjutnya rencana kusen lantai 2. Berikut adalah detail dari pintu yang ada di lantai 2. Yang ini ada menggunakan kaca, di sebelah sini itu tidak menggunakan kaca. Ada rencana furnitur, menggunakan furnitur yang modern, natural, dan modern. Ini adalah rencana furnitur lantai atas. Kemudian ini detail furniturnya, yang ini merupakan detail furnitur yang ada di sebelah area outdoor di sini. Selanjutnya ini merupakan meja yang ada di ruang collaborative space. Ini mejanya sangat luas, kemudian desainnya melengkung juga lebih dinamis sesuai dengan tema dan konsepnya. Ini menggunakan plywood sungkai dan kayu solid juga. Serta di sini kakinya juga ada menggunakan stainless steel. Ini rencana aksesoris. Karena ini sifatnya agak modern, jadi aksesorisnya tidak terlalu banyak. Ada beberapa tanaman, ada display rack, ada beberapa lampu hias yang bentuknya round dan circular. Lalu di lantai 2 juga ada drop ceiling, ada cermin yang berbentuk lingkaran juga. Nah, ini salah satu aksesoris. Ini merupakan jam dinding yang terbuat dari marble dengan kayu sungkai solid. Selanjutnya ini adalah salah satu cermin yang ada di bathroom. Nah, bentuknya ini melingkar supaya terlihat dinamis, dan ada ada lampu LED melingkar juga di sampingnya. Itu memberikan kesan yang modern. Selain itu berfungsi sebagai pencahayaan ketika bercermin. Lanjut, berikutnya adalah rencana titik lampu. Lampu-lampu di sini menggunakan down ceiling. Kemudian ada beberapa lampu yang digantung ya, yang hanging lamp gitu. Semuanya rata-rata berbentuk lingkaran atau berbentuk bola, sesuai dengan tema dan konsepnya yang dinamis. Kemudian ini rencana titik lampu lantai 2. Nah, ini rencana mechanical, electrical di lantai bawah. Selanjutnya ada rencana mechanical dan electrical di lantai atas. Desain ini juga menggunakan beberapa model soket sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada switchnya, ada AC-nya menggunakan AC split karena kantor ini termasuk kantor yang tidak terlalu besar, supaya bisa diatur masing-masing sesuai kebutuhannya dan hemat energi juga ketika mudah diatur. Selanjutnya ada rencana CCTV dan pemadam kebakaran. Kantor sebagai bangunan publik itu harus memiliki rencana CCTV dan utilitas pemadam kebakaran. Kantor ini akan diletakkan beberapa CCTV, ada CCTV indoor dan outdoor. Seperti yang ini indoor, dan sebelah sini itu outdoor, di luar juga ada. Lalu untuk pemadam kebakaran itu kita desain, kita meletakkan sprinkler, kemudian ada fire pool dan alarm kebakaran yang harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau tanpa penghalang, seperti di sini dan di sini. Ini juga
fire extinguisher ini merupakan alat pemadam ringan yang diletakkan juga di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian ada jalur evakuasi, ini terdekatnya ke sini atau bisa ke sini karena ini pintunya lebih lebar. Lalu dari sini juga bisa langsung keluar lewat sebelah sini. Kemudian ada exit sign supaya tidak bingung kemana pintu keluarnya. Di sebelah sini diletakkan exit sign, sebelah sini juga di pintu keluar juga. Lanjut ke lantai 2, sama di atas juga ada outdoor CCTV di sebelah balkon. Kemudian ada indoor CCTV di area dalam. Di sebelah sini ada, di sini ada. Lalu ada fire pull atau alarm juga di sebelah sini dan sini. Fire extinguisher juga di sini dan di sini di ruang direktur dan locker room. Kemudian ada jalur evakuasinya sebelah sini supaya lebih mudah keluar melewati tangga. Exit sign juga ada di atas tangga. Selanjutnya ada rencana pumping. Meteran air datang lewat sini menuju ke sumber-sumber air dan keran. Lalu ada pembuangan juga. Di sebelah sini ada pompa air dan pipa vertikal untuk menuju lantai 2. Kemudian di sini ada resapan, ada bak kontrol. Selanjutnya ini ada rencana plumbing yang di lantai atas. Jadi air dari lantai bawah ini menuju ke water heater untuk menjadi air panas, kemudian disalurkan ke shower. Dan air yang tidak menuju ke water heater ini langsung ke sumber-sumber air, ada di toilet, di shower, dan di wastafel. Selanjutnya untuk detail ruang, saya mengambil ruang kerja, personal space, dan ruang meeting untuk saya tampilkan dalam detail ruangnya. Yang pertama ada ruang kerja personal space, berikut denahnya. Berikut adalah potongannya, terlihat sekali suasananya seperti apa di sini. Selanjutnya ini ada potongan BB-nya. Ini itu mengarah langsung ke area luar, ke area outdoor. Jadi ketika bekerja bisa menggunakan AC ditutup semua atau bisa menggunakan angin alami. Selanjutnya ada meeting room plan. Ini detail ruang yang kedua. Ini area meeting roomnya di sini agak sempit namun tetap fungsional. Ini potongan AA-nya menggunakan LED TV, ada drop ceiling-nya yang memiliki LED untuk penerangan ke meja meeting. Nah, ini bagian potongan BB. Di sini terlihat dinding yang ada panelnya itu ada logo wireless-nya. Kemudian di sini ada meja kecil untuk menghadirkan suasana pagi-pagi bekerja, menunggu meeting. Kenapa di bagian sini tidak disediakan kursi? Karena ini kan nanti sifatnya itu tidak terlalu formal. Jadi kursi ini bisa diambil untuk mengarah ke sana, untuk dihadapkan ke sana, supaya juga hemat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ikadek Pranggajaya dan Bapak Ikdewa Gede Putra selaku dosen pembimbing mata kuliah SDI 4. Tidak lupa juga untuk Kak Ode, terima kasih atas bimbingannya sehingga SDI 4 ini dapat terlaksana dengan lancar dan berhasil. Sampai jumpa di lain waktu. Saya tutup video ini.